Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang pengantar dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disingkat dengan K3. Oke, langsung saja ya kita mulai pembelajarannya. Jadi sebenarnya apa sih definisi dari K3? Teman-teman ada enggak ya sudah membaca materi sebelum kita perkuliahan? Oke, kita lihat saja apa itu pengertian dari K3. Jadi, pengertian ketiga ada dari beberapa sumber, secara filosofi. Jadi ketika itu diartikan sebagai sebuah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik itu tenaga kerja dan manusia yang pada umumnya. Jadi baik secara jasmani maupun secara rohani. Sedangkan ditinjau dari keilmuan, ketiga itu diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan kerja, kebakaran akibat kerja, peledakan, pencemaran akibat kerja, kemudian penyakit akibat kerja dan sebagainya. Kemudian K3 OHS AS Occupational Health and Safety Assessment Series dikatakan bahwa K3 itu adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, baik pada tenaga kerjanya maupun orang lain yang berada di sekitar tempat kerja. Oke, jadi kalau kita lihat, jadi keselamatan kerja adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi. Sedangkan kesehatan sendiri diartikan sebagai derajat tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Jadi kalau secara umum, pengertian dari kesehatan adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Melangkah kepada arti dari lambang K3. Pernah enggak sih teman-teman melihat dari lambang ini? Jadi lambang ini adalah lambang dari K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi bentuk lambangnya berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Jadi kalau dirincikan, jadi tanda palangnya ini yang berbentuk plus di bagian tengah, artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian roda gigi berarti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih berarti bersih dan suci. Warna hijau berarti selamat, sehat dan sejahtera. Sedangkan yang 11 gerigi ini yang di pinggir ini artinya 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi sudah jelas ya, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini adalah berbicara tentang penerapan K3 di tempat kerja. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang konsep K3 di tempat kerja. Jadi kalau kita berbicara konsep masa lalu, kecelakaan itu dikatakan bahwa kecelakaan itu merupakan nasib sial dan merupakan risiko yang harus diterima oleh seorang pekerja. Yang tidak perlu berusaha untuk dicegah. Kemudian dikatakan bahwa masih banyak pengganti pekerja, kemudian membutuhkan biaya yang cukup tinggi, kemudian menjadi faktor penghambat produksi. Tetapi kalau sekarang, kalau kita berbicara tentang K3, itu sudah dipandang bahwa kecelakaan itu bukanlah sebuah nasib sial dan bukanlah merupakan risiko yang harus ditanggung oleh pekerja. Olehnya itu dikatakan bahwa kecelakaan itu pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya ini yang perlu untuk dicegah atau diminimalisir atau sebisa mungkin dihindari. Nah, ternyata penyebab dari kecelakaan kerja itu 80 sampai 85% disebabkan oleh personal factors. Sedangkan 15% sampai 20% disebabkan oleh environmental factor. Nah, selanjutnya kecelakaan selalu menimbulkan kerugian. Jadi ini jelas ya. Kemudian peran pimpinan sangat penting dan menentukan. Jadi seorang pimpinan atau bagian manajemen dalam suatu tempat kerja atau perusahaan, dia memegang peran yang penting terhadap pelaksanaan K3 di tempat kerja. Selanjutnya kita berbicara dasar hukum penerapan K3. Jadi ini hanya seulas sedikit ya. Jadi nanti akan ada pembahasan sendiri.
Bicara tentang dasar hukum penerapan K3 di awal tadi pada lambang K3 itu sudah jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu berbicara tentang keselamatan kerja. Dikatakan dalam undang-undang ini bahwa tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha maka perlu diterapkan namanya K3. Kemudian adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, kemudian adanya bahaya di tempat kerja tersebut. Kemudian menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 dikatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja, maka wajib untuk menerapkan K3. Selanjutnya Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Jadi dikatakan dalam aturan ini bahwa tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Kemudian tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan atau proses dan instalasi yang memiliki risiko besar terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan ataupun pencemaran lingkungan. Nah, jadi meskipun pekerjaannya tidak sampai 100, tetapi kalau misalnya potensi bahaya di situ sangat memiliki risiko yang besar, maka perlu menerapkan K3. Jadi kalau kita berbicara filosofi K3, jadi ini filosofi K3 ya. Nah, K3 ini penerapannya adalah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Melalui apa? Melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Nah, kalau misalnya potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja bisa dikendalikan dan memenuhi standar aman, maka akan memberikan kontribusi terhadap terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksi juga menjadi lancar karena dia melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, ujung-ujungnya nanti ini akan menekan risiko kerugian dan pastinya ini akan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas ya sebuah perusahaan. Nah, filosofi K3 sendiri menurut International Association of Safety Professional, jadi filosofi K3 itu terbagi menjadi 8. Yang pertama, safety is an ethical responsibility. Jadi K3 adalah tanggung jawab moral atau etik. Jadi masalah K3 hendaklah menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan sesama manusia. Jadi K3 itu bukan sekedar pemenuhan perundangan atau kewajiban karena terikat oleh aturan, tetapi K3 itu dilaksanakan karena merupakan tanggung jawab moral atau etik. Jadi setiap tempat kerja itu dia bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan tenaga kerjanya. Kemudian safety is a culture, not a program. Jadi K3 bukanlah sekedar program yang dijalankan perusahaan untuk sekedar memperoleh penghargaan dan sertifikat. Jadi K3 hendaklah menjadi cerminan dari budaya dalam sebuah organisasi. Selanjutnya manajemen is responsible. Jadi manajemen perusahaanlah yang paling bertanggung jawab mengenai penerapan K3. Jadi sebagian tanggung jawab dapat dilimpahkan secara beruntun ke tingkat yang lebih bawah. Nah, selanjutnya employee must be trained to work safety. Jadi setiap tempat kerja, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan memiliki karakteristik dan persyaratan K3 yang berbeda. Jadi K3 itu harus ditanamkan dan dibangun melalui pembinaan dan pelatihan. Nah, selanjutnya safety is a condition of employment. Jadi tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman, lingkungan kerja yang menyenangkan dan serasi akan mendukung tingkat keselamatan. Jadi kondisi K3 dalam perusahaan adalah pencerminan dari kondisi ketenagakerjaan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya all injuries are preventable. Jadi prinsip dari K3 adalah semua kecelakaan itu bisa dicegah. Karena seperti tadi dikatakan bahwa kecelakaan itu ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itulah yang perlu untuk dihilangkan atau semaksimal mungkin bisa dihindari. Selanjutnya, safety program must be site specific. Jadi program K3 itu harus dibuat berdasarkan
kondisi dan kebutuhan yang nyata di tempat kerja sesuai dengan potensi bahaya. Jadi tidak semua tempat kerja itu penerapan ketiganya sama ya, karena potensi bahaya yang ada di tempat kerja itu setiap tempat kerja berbeda-beda. Kemudian safety is good business. Jadi melaksanakan ketiga jangan dianggap sebagai pemborosan atau biaya tambahan. Nah, kalau dulu kan mereka masih menganggap perusahaan biasanya masih menganggap bahwa ketiga itu merupakan pemborosan atau membutuhkan biaya yang besar. Tetapi kalau sekarang di masa sekarang itu ketiga itu sudah dianggap bahwa bukanlah sebuah pemborosan atau biaya tambahan, melainkan ketiga bahwa pelaksanaannya itu adalah bagian dari proses atau strategi sebuah perusahaan. Kinerja ketiga yang baik akan memberikan manfaat terhadap bisnis perusahaan. Ini sudah jelas ya, karena kalau penerapan ketiga bagus di tempat kerja sudah pasti kecelakaan kerja dan hal-hal yang tidak diinginkan di tempat kerja itu bisa diminimalisir, sehingga itu bisa meningkatkan produktivitas dari sebuah perusahaan. Jadi prinsip ketiga teman-teman, jadi setiap pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan selamat. Kemudian kecelakaan itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab itu yang harus dicegah atau ditiadakan. Selanjutnya bekerja dengan aman dan selamat, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan, mengetahui bahaya-bahayanya sehingga bisa dikendalikan bahaya-bahaya tersebut. Jadi tujuan penerapan ketiga di tempat kerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa tujuan penerapan ketiga di tempat kerja adalah melindungi dan menjamin keselamatan kepada setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Kemudian menjamin setiap sumber-sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita tidak ingin ada cedera atau kerusakan atau kerugian dalam sebuah perusahaan, maka yang penting dilakukan adalah perlu pengawasan terhadap penerapan sistem K3. Nah, pengawasannya terhadap apa? Bukan hanya kepada manusianya, tetapi juga kepada mesinnya, materialnya, dan metodenya. Sehingga kalau misalnya pengawasan ini bagus dari keempat ini, maka akan tercipta lingkungan kerja yang aman. Kalau lingkungan kerja yang aman tercipta, maka tidak ada cedera ataupun kalau ada berarti bisa diminimalisir. Kemudian tidak ada kerusakan ataupun kerugian. Nah, nanti hasil akhirnya bahwa pasti akan berdampak positif terhadap produktivitas dari sebuah perusahaan itu sendiri. Oke, jadi selanjutnya yang terakhir kita diskusi yuk. Jadi pertanyaannya, mengapa tempat kerja yang aman dan sehat menjadi sangat penting di sebuah tempat kerja? Ini sudah saya jelaskan di awal ya, dari penjelasan yang saya paparkan sebelumnya. Tetapi saya sengaja memberikan pertanyaan ini. Saya ingin melihat apakah teman-teman betul-betul mengerti pengantar dari ketiga yang saya paparkan sebelumnya. Oke. Silahkan kirim di kolom komentar ya jawaban dari teman-teman. Saya tunggu ya. Terima kasih banyak. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan share dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Terima kasih.